Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Isu terkait lagu atau royalti lagu ini tentu saat ini kembali mencuat ke publik ya. Sebetulnya isu terkait royalti dari lagu karya-karya musisi ini sudah ramai ya dari beberapa bulan lalu. Setelah pihak dari LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ini mengumumkan atau membuat aturan bahwa akan melakukan penarikan hak komersial bagi setiap karya-karya musisi. Nah, tetapi yang menjadi ramai saat ini adalah si LMKN ini tidak hanya akan melakukan penarikan bagi lagu dari karya-karya musisi di dunia hiburan saja, tetapi lagu-lagu kebangsaan pun itu akan diterapkan juga ya. Contoh seperti lagu Indonesia Raya, Tanah Airku, Indonesia Pusaka, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini jika memang benar lagu-lagu kebangsaan pun akan dikenakan royalti, nah tentu ini akan merembet ke bidang-bidang lain ya, tidak hanya di bidang hiburan saja gitu. Salah satunya di bidang olahraga, ya khususnya di cabang olahraga sepak bola ya. Karena kan selama ini kita tahu bahwa setiap kali timnas Indonesia bermain, baik di kandang maupun di tandang, itu tidak terpisahkan dari lagu-lagu kebangsaan gitu. Yaitu lagu Indonesia Raya dan juga Tanah Airku. Apalagi ketika timnas Indonesia bermain di kandang ya, tentu ketika lagu kebangsaan dinyanyikan dan lagu Tanah Airku dinyanyikan, itu atmosfer stadion benar-benar memuncak, dan ya kita juga sebagai supporter pastinya merinding gitu dengan menyanyikan dan mendengarkan lagu kebangsaan setiap kali Indonesia bertanding. Nah, tentu jika mengacu kepada aturan dan kebijakan dari LMKN tersebut, maka Federasi ataupun PSSI ini sebagai penyelenggara pertandingan timnas, PSSI harus membayarkan royalti ketika ya lagu-lagu kebangsaan ini diputar gitu atau dinyanyikan. Nah, tentu ini kebijakan dan aturan dari LMKN ini memicu reaksi dari berbagai kalangan ya. Ada juga dari para pengamat ya, termasuk saya juga sebagai supporter Indonesia gitu. Dan ya begitupun juga pelaku utamanya ya PSSI gitu. Memicu reaksi dari salah satunya yaitu Sekjen PSSI ya, Yunus Nusi. Menurut Yunus Nusi, iya pasti kelihatannya dia juga kesal gitu dengan adanya aturan akan ada penarikan hak komersil dari lagu-lagu kebangsaan ini. Menurut Yunus Nusi bahwa ya aturan yang belum jelas ini mending segera dihapuskan gitu, karena ini adalah membuat gaduh dan berisik gitu. Ya memang tentu saat ini bukan hanya di ya dunia hiburan saja, jika memang itu diterapkan pastinya nanti akan ya membuat atau memicu reaksi dari berbagai kalangan seperti itu. Dan menurut Yunus Nusi juga mengatakan bahwa ya sebetulnya lagu-lagu dari kebangsaan ini itu memiliki nilai arti, nilai yang sangat jauh dibanding dengan pembayaran komersil gitu. Begitupun juga dia menilai bahwa lagu-lagu kebangsaan ini para pencipta lagu-lagu kebangsaan ini juga mereka tidak memikirkan hak komersil gitu, tetapi mereka memikirkan persatuan dan kesatuan bangsa gitu ketika mereka menciptakan lagu-lagu kebangsaan ini gitu. Itu menurut dari Sekjen PSSI Yunus Nusi. Ya pastinya juga kita juga setuju dengan ya, mayoritas kita setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yunus Nusi, karena memang ya aturan ini, aturan terkait royalti dari lagu karya musisi ini tentu tidak bisa dipukul rata, semua harus ditarik hak komersilnya gitu, hak royaltinya. Jadi benar-benar dari pihak LMKN ini ya harus melihat bidang-bidang mana saja atau tempat-tempat mana saja yang harus dikenakan hak komersil ketika memutar lagu-lagu untuk menghargai karya cipta dari musisi-musisi yang menciptakan lagu tersebut, seperti itu.
Nah, berbeda dengan Sekjen PSSI, Ketua Umum PSSI justru menanggapinya mungkin agak sedikit lebih tenang kali ya. Jadi, Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, mengatakan bahwa ya tim nasional Indonesia tentu akan sejalan dengan aturan-aturan pemerintah. Ya, begitupun juga dengan menghargai karya musisi, tidak hanya mengedepankan euforia dan emosional nasionalisme di lapangan, tetapi juga kita akan menghargai karya-karya dari para pencipta lagu kebangsaan ini gitu. Menurut Ketua PSSI Pak Erick Thohir, dan Ketua PSSI juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Hukum bagaimana terkait aturan mengenai penarikan royalti dari lagu-lagu kebangsaan ini, dan rencananya juga Ketua Umum PSSI ini akan akan menemui keluarga dari pencipta lagu kebangsaan tersebut ya. Salah satunya yang menjadi perhatian itu adalah lagu Tanah Airku ya. Lagu Tanah Airku ini tentu diciptakan oleh almarhumah Ibu Sud, dan Ketua PSSI rencananya bersama Menteri Hukum nanti akan mendatangi keluarga dari pada almarhumah Ibu Sud ini, mungkin sebagai bentuk penghormatan, begitupun juga sebagai nanti memperjelas aturannya seperti apa. Apakah memang ya dari pihak keluarga almarhumah Ibu Sud ini sebagai pencipta lagu seperti apa terkait penggunaan karya ciptanya lagu Tanah Airku, atau nanti dari pihak Menteri Hukum seperti apa, itu harus diperjelas gitu. Ya, karena kita tahu bahwa setiap kali timnas bermain, baik kandang maupun tandang, tentu ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan, begitupun juga lagu Tanah Airku, selesai pertandingan itu benar-benar rasa persatuan dan kesatuan kita antara supporter begitupun pemain itu sangat dekat sekali ya, sangat melekat ya. Apalagi atmosfer di stadion itu benar-benar sangat emosional gitu ketika lagu-lagu kebangsaan ini dinyanyikan gitu. Ya kita kapan lagi gitu melihat supporter Indonesia bisa bersatu ya ketika timnas bertanding, ketika lagu-lagu kebangsaan ini dinyanyikan gitu. Benar-benar terlihat bahwa rasa persatuan dan kesatuan supporter Indonesia dari seluruh berbagai kota, provinsi, adat, suku dan lain-lain itu benar-benar terasa gitu persatuan dari pada supporter Indonesia ini ketika lagu-lagu kebangsaan ini dinyanyikan gitu. Bahkan kita juga yang tidak hadir di stadion gitu, yang menonton timnas di TV bareng-bareng juga menyanyikan lagu kebangsaan itu, ya ikut terasa juga, ikut merinding gitu. Benar-benar rasa kesatuan itu benar-benar ada gitu. Nah, tentu ketika LMKN ini mengeluarkan kebijakan dan aturan tersebut, ya itu juga harus jelas apakah nanti hasil dari pembayaran royaltinya ini akan sampai kepada pencipta atau keluarga pencipta, itu seperti apa gitu. Nah, itu mungkin yang jadi pertanyaan ya. Apakah nanti benar-benar pembayaran dari royalti lagu Tanah Airku ini akan sampai kepada keluarga almarhumah Ibu Sud atau seperti apa gitu. Ya, walaupun kan saat ini lagi ramai tuh di dunia hiburan ketika LMKN melakukan atau memiliki aturan tersebut, bahkan ada beberapa musisi yang secara terang-terangan mereka mengumumkan di akun media sosialnya bahwa ya silahkan saja mengcover dan menyanyikan lagu saya, katanya gitu. Itu tidak akan dikenakan biaya, yaitu menurut penciptanya, tetapi dari pihak LMKN akan tetap menagih pastinya, seperti itu. Itu yang jadi ramai sekarang. Nah, begitupun juga di dunia olahraga dan cabang olahraga sepak bola terkait lagu-lagu kebangsaan ini. Mungkin intinya aturannya harus diperjelas ya, tidak semua tempat dan tidak semua lagu-lagu ini harus ditarik hak royaltinya gitu ya, apalagi ini adalah menyangkut dengan nilai-nilai nasionalisme gitu ya. Seperti itu, mungkin nanti akan lihat seperti apa setelah Ketum PSSI ini berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan mendatangi keluarga dari pencipta lagu Tanah Airku, yaitu keluarga dari almarhumah Ibu Sud ya. Kita tunggu ke depannya akan seperti apa terkait aturan dari
penarikan hak royalti lagu ini gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.